Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa dengan saya Santri Kusuma dalam video pembelajaran kimia organik. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang aldehid dan keton. Kita sering mendengar istilah pengawet mayat formalin. Selain itu, kita juga sering mendengarkan istilah aston untuk pelarut kuteks. Formalin merupakan salah satu contoh dari senyawa aldehid sederhana yang banyak dimanfaatkan sebagai desinfektan. Aseton juga merupakan bentuk senyawa keton paling sederhana yang banyak dimanfaatkan sebagai pelarut. Bila ditinjau dari struktur molekul aldehid dan keton, mereka sama-sama mempunyai gugus karbonil. Yang membedakan hanyalah letak gugus karbonil tersebut pada suatu rantai karbon. Apabila gugus karbonil tersebut terikat di ujung rantai karbon, maka senyawa tersebut merupakan senyawa aldehid. Dan jika gugus karbonil tersebut terikat di antara rantai karbon, maka senyawa tersebut adalah senyawa golongan keton. Bila ditinjau dari rumus molekul aldehid dan keton, maka aldehid dan keton mempunyai rumus molekul yang sama. Akan tetapi, struktur molekul aldehid dan keton adalah berbeda, seperti terlihat pada tabel. Senyawa dengan rumus molekul C3H6O apabila dalam bentuk aldehid adalah sebagai propanal atau propionaldehida, dan pada bentuk keton adalah dimetilketon atau aseton. Contoh berikutnya pada C4H8O pada aldehid adalah butanal atau butyraldehida, dan pada keton yakni etil metil keton atau butanon, dan seterusnya. Aldehid merupakan senyawa hidrokarbon yang mengandung gugus karbonil dan hidrogen pada ujung rantai karbon tersebut. Bila digambarkan, rumus umum senyawa aldehid adalah RCOH, dengan R dapat berupa alifatik, alisiklik, atau aromatik. Sehingga secara umum, rumus molekul aldehid dapat dituliskan sebagai CnH2nO. Untuk penamaan senyawa aldehid, umumnya diturunkan dengan mengganti akhiran A dari suatu rantai alkana dengan akhiran al. Pada aldehid sederhana dengan rantai alifatik, maka gugus aldehid diberi nomor terkecil. Dan jika rantai karbon aldehid mengikat substituen, penomoran rantai utama tetap dimulai dari atom C yang mengandung gugus karbonil. Seperti contohnya pada gambar pertama adalah gambar pentanal, di mana penomoran dimulai dari atom C dengan gugus karbonil. Begitu juga dengan 3-etil 4,6 dimetilheptanal. Walaupun terdapat percabangan pada rantai, akan tetapi atom C karbonil juga mendapat penomoran yang terkecil. Contoh berikutnya 3-heksenal. Angka 3 menunjukkan posisi ikatan rangkap alkena dan penomoran terkecil tetap pada atom C karbonil. Aturan berikutnya, jika gugus aldehid CHO terikat langsung pada suatu rantai siklik, maka senyawa dinamai dengan memberikan akhiran karboksaldehid atau karbaldehid pada nama sikloalkananya, seperti contohnya siklopentana karboksaldehid
atau siklopentana karbaldehida. Contoh berikutnya sikloheksana karboksaldehid atau sikloheksana karbaldehida. Contoh yang lain yang lebih kompleks yakni salisildehida atau dengan kata lain 2-hidroksibenzen karbaldehida. Selanjutnya untuk senyawa keton. Senyawa keton merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai gugus karbonil yang terikat di antara rantai karbon. Bila digambarkan, struktur molekul aldehid adalah R, CO, R aksen, di mana R dan R aksen bisa saja senyawa alkil yang sama atau berbeda. Dengan R dapat berupa alifatik, alisiklik, atau aromatik. Sehingga secara umum rumus molekul keton dapat dituliskan sebagai CnH2nO. Rumus ini sama dengan rumus molekul aldehid. Sama halnya dengan penamaan senyawa aldehid, dalam penamaan senyawa keton juga diturunkan dari rantai utama dengan mengganti akhiran A dengan on. Pada keton sederhana alifatik, gugus karbonil diberi nomor terkecil yang terdekat dengan rantai induk. Seperti contohnya 3 pentanon. Dapat dilihat di sini posisi gugus karbonil berada di tengah. Sehingga penomoran dapat dimulai dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Berikutnya untuk 3,3 dimetil butanon, penomoran dari ujung sebelah kanan ke sebelah kiri. Karena posisi gugus karbonil lebih dekat di sebelah kanan. Begitu juga untuk 3 metil 2 pentanon, penomoran juga dari ujung kanan ke ujung sebelah kiri. Cara penamaan lain yang biasa digunakan adalah dengan menyebutkan alkil atau aril penyusunnya terlebih dahulu dan kemudian ditambahkan dengan kata keton. Seperti contohnya etil metil keton, di mana di kedua sisi gugus karbonil mengikat satu etil dan satu metil. Berikutnya ada difenil keton, di mana di kedua sisi gugusnya masing-masing mengikat gugus fenil. Berikutnya metil fenil keton dan sikloheksanon. Untuk contoh lainnya silakan Anda cari dan beri nama sendiri sesuai dengan aturan yang ada. Reaksi-reaksi yang dapat terjadi pada aldehid dan keton. Yang pertama adalah reaksi adisi nukleofilik. Reaksi ini merupakan reaksi serangan nukleofil pada ikatan rangkap karbonil menghasilkan senyawa intermediate yang mana oksigen menjadi bermuatan negatif. Spesies ini kemudian terprotonasi atau berikatan dengan suatu asam Lewis menghasilkan suatu produk. Dapat dilihat pada gambar mekanisme reaksi. Pada gugus karbonil, oksigen lebih elektronegatif daripada karbon, sehingga karbon akan memiliki kecenderungan bermuatan positif dan oksigen akan memiliki kecenderungan bermuatan negatif. Pada suasana netral atau basa, adanya suatu molekul atau atom nukleofil maka akan cenderung berikatan dengan karbon dan menghasilkan suatu karboanion yang bermuatan negatif. Maka untuk menetralkan muatan negatif tersebut, terjadilah pembelahan hidrolitik ikatan rangkap ke arah atom oksigen, sehingga oksigen menjadi bermuatan negatif dan menghasilkan senyawa intermediate. Selanjutnya, oksigen yang bermuatan negatif ini akan berikatan dengan suatu kation dari suatu asam Lewis dan menghasilkan suatu produk. Dan pada suasana asam, reaksi yang terjadi
oksigen akan terprotonasi oleh kation yang menyebabkan oksigen bermuatan positif. Di saat yang sama, terjadi serangan nukleofil pada atom karbon yang menyebabkan karbon bermuatan negatif. Maka, untuk menetralkan kedua muatan tersebut, terjadilah pembelahan hidrolitik pada salah satu ikatan rangkap karbonil ke arah oksigen, sehingga pada akhirnya dihasilkan suatu produk yang tidak bermuatan. Reaksi adisi nukleofilik yang berikutnya adalah reaksi adisi nukleofilik dengan menggunakan H2O atau air. Adisi air terhadap gugus karbonil pada suatu aldehid atau keton akan membentuk suatu senyawa diol atau hidrat yang bersifat reversible. Jadi dapat kembali ke bentuk asal aldehid atau ketonnya dengan melepaskan OH dan H. Seperti contohnya pada reaksi etanal dengan air akan menghasilkan 1,1 etan diol, dan reaksi aseton dengan air akan menjadi 2,2 propan diol. Berikutnya adalah reaksi adisi aldehid atau keton dengan menggunakan alkohol. Pada reaksi ini, alkohol akan mengadisi ke dalam gugus karbonil dari aldehid atau keton, menghasilkan suatu senyawa intermediate hemiacetal untuk aldehid dan hemiketal untuk keton. Reaksi ini terus berlanjut hingga akhirnya terbentuk senyawa asetal untuk aldehid dan ketal untuk keton. Berikut ini merupakan suatu contoh senyawa ketal, yakni 2-etilheksanal dimetilasetal yang merupakan hasil reaksi adisi 2-etilheksanal dengan metanol. Contoh yang lain adalah sikloheksanon dimetil ketal yang merupakan hasil reaksi adisi sikloheksanon dengan metanol. Reaksi adisi nukleofilik yang berikutnya adalah dengan adisi HCN. Reaksi adisi ini terjadi pada kondisi sedikit basa, biasanya menggunakan larutan buffer NaCN HCN. CN- yang merupakan nukleofil kuat tidak membutuhkan katalis. Produk reaksi adisi dengan hidrogen cyanida ini akan menghasilkan suatu produk cyanohidrin. Contoh hasil reaksi adisi dengan menggunakan HCN adalah etil metil cyanohidrin, atau bisa juga disebut 2-hidroksi 2-metil butanitril. Contoh lain adalah sikloheksanoscyanohidrin. Reaksi adisi nukleofilik berikutnya adalah dengan menggunakan pereaksi Grignard. Reaksi Grignard merupakan senyawa organologam dengan rumus RMGX, di mana R adalah alkil atau aril, X adalah halogen, dan Mg adalah logam magnesium. Senyawa aldehid dan keton bereaksi dengan Grignard menghasilkan senyawa alkohol. Seperti terlihat pada gambar, reaksi antara formalin dengan reagen Grignard akan menghasilkan alkohol primer. Untuk senyawa aldehid selain formalin akan menghasilkan alkohol sekunder, dan reaksi senyawa keton dengan reagen Grignard akan menghasilkan alkohol tersier. Mekanisme yang terjadi antara aldehid atau keton dengan reaksi Grignard ini sama persis dengan mekanisme yang terjadi pada proses pembuatan alkohol yang pernah kita bahas sebelumnya dengan menggunakan metode Grignard. Berikut ini merupakan contoh pembuatan 2-metil-2-butanol dengan reaksi Grignard. Mula-mula mereaksikan propanon dengan etil magnesium bromida. Pada tahap 1 akan diperoleh 1,1 dimetil magnesium bromid propoksida.
Selanjutnya, reaksi berlanjut ke tahap 2, maka akan dihasilkan 2-metil-2-butanol dan hidroksi magnesium bromida. Reaksi berikutnya yang dapat terjadi pada senyawa aldehid dan keton adalah reaksi reduksi. Antara lain, reaksi reduksi dengan hidrogen atau disebut juga dengan reaksi hidrogenasi. Pada reaksi ini, gugus karbonil pada aldehid atau keton direaksikan dengan gas hidrogen menggunakan katalis nikel pada suhu dan tekanan tinggi, sehingga akan terjadi pemutusan homolitik salah satu ikatan rangkap pada gugus karbonil. Masing-masing radikal yang terbentuk akan mengikat hidrogen agar menjadi stabil dan terbentuklah senyawa alkohol. Seperti terlihat pada contoh gambar, di mana senyawa sikloheksanon direaksikan dengan gas hidrogen dengan menggunakan katalis nikel pada suhu dan tekanan tinggi, maka akan menghasilkan suatu senyawa sikloheksanol. Reaksi reduksi berikutnya adalah menggunakan hidrida logam. Dalam hal ini litium aluminium hidrida, atau juga bisa menggunakan natrium borohidrida dalam suasana asam encer. Pada reaksi ini hampir sama dengan reaksi hidrogenasi, akan tetapi tidak memerlukan suhu dan tekanan yang tinggi. Produk akhir yang diperoleh dari reaksi ini adalah suatu senyawa alkohol. Seperti terlihat pada contoh reaksi reduksi 2-butanon dengan menggunakan litium aluminium hidrida dalam suasana asam encer akan menghasilkan 2-butanol. Reaksi berikutnya adalah reaksi yang berbasis pada reaksi oksidasi, di mana pada reaksi ini aldehid akan mengalami suatu reaksi oksidasi, sedangkan keton tidak dapat dioksidasi. Oksidator umum yang digunakan dalam reaksi ini adalah larutan KMNO4 dalam suasana asam. Reaksi ini juga dapat digunakan sebagai reaksi identifikasi untuk membedakan antara senyawa aldehid dan keton. Seperti terlihat pada contoh, reaksi antara propanal dengan KMNO4 maka akan menghasilkan asam propanoat atau suatu senyawa karboksilat. Sedangkan reaksi antara 2-butanon dengan KMNO4 maka tidak akan bereaksi. Selain reaksi adisi nukleofilik dan reaksi redoks, ada juga reaksi Tollens yang digunakan untuk membedakan aldehid dan keton. Aldehid memberikan hasil positif dengan terbentuknya endapan perak, sedangkan keton tidak bereaksi. Pada dasarnya, reaksi ini juga merupakan reaksi redoks. Reagen Tollens dapat dibuat dengan mereaksikan perak nitrat dengan larutan NaOH. Kemudian, endapan yang terbentuk direaksikan dengan larutan amonia berlebih hingga terbentuk larutan perak amoniakal. Larutan perak amoniakal yang terbentuk ini kemudian akan mengalami reaksi reduksi menjadi perak dan terbentuk endapan perak yang mengkilat pada dasar tabung reaksi. Untuk pembuatan senyawa aldehid dan keton sederhana dapat dibuat dengan mengoksidasikan alkohol. Untuk alkohol primer akan menghasilkan senyawa aldehid dan untuk alkohol sekunder akan menghasilkan senyawa keton. Oksidator yang lazim digunakan adalah kromium oksida, di mana pada akhir reaksi krom oksida akan mengendap sebagai krom. Banyak oksidator lain yang dapat digunakan seperti KMNO4, potasium dikromat, senyawa klorat, senyawa iodat, dan lain-lain. Berikut ini kegunaan senyawa aldehid dan keton yang lazim kita jumpai.
seperti formalin yang merupakan pengawet non-pangan karena bersifat sebagai desinfektan. Selain itu, formalin juga merupakan agen polimerisasi resin buatan untuk industri kayu. Dalam industri tekstil, digunakan sebagai pengikat warna pada kain agar tidak mudah luntur, dan lain-lain. Untuk keton pada suhu rendah seperti aseton, banyak digunakan sebagai pelarut, misalnya pelarut kuteks. Untuk senyawa aldehid dan keton lainnya pada suhu yang lebih tinggi, banyak dimanfaatkan sebagai pemberi aroma. Contohnya, heptaldehida yang memberi aroma buah-buahan. Contoh berikutnya, senyawa aldehid adalah nonanal yang memberi aroma seperti jeruk. Contoh lain senyawa keton adalah 2,3 pentandion yang memberi aroma manis yang digunakan pada pembuatan kue. Demikian tadi sedikit penjelasan tentang senyawa aldehid dan keton. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda semua. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan komen. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.